Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berapa banyak doa yang sudah kamu panjatkan, tapi sampai hari ini, kamu merasa semuanya menguap begitu saja. Kamu bertanya dalam hati, kenapa hidupku begini-begini saja? Kenapa permintaanku tak pernah dikabulkan? Kamu mungkin merasa doa-doamu terhenti di langit. Tak ada jawaban, tak ada tanda, seolah-olah Allah diam. Padahal, ada sesuatu yang sering kita lupa, bahwa Allah tidak pernah sekalipun mengabaikan doa hambanya. Setiap bisikanmu, setiap keluhanmu, setiap harapan kecil yang kamu simpan dalam hati semuanya didengar. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Allah sebenarnya selalu menjawabnya, hanya saja dengan cara yang sering tidak kamu duga. Ketika Allah menundanya, ada doa-doa yang tidak datang jawabannya dalam semalam. Ada permohonan yang kamu ulang setiap hari, setiap sujud, setiap helaan napas penuh harap. Namun kenyataan di depan mata seperti tidak bergeming. Kamu bertanya dalam hati, kenapa belum juga ada perubahan? Namun di balik sunyi yang kamu rasakan itu, sebenarnya ada dialog yang tidak terlihat. Ada percakapan antara doamu dan takdir yang sedang ditata perlahan oleh Allah. Penundaan itu bukan tanda bahwa doa tidak didengar. Justru itu tanda bahwa doa sedang diproses dengan cara yang tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia. Karena Allah tidak pernah menutup telinga terhadap suara hambanya. Yang tertunda hanyalah waktu realisasinya, bukan penerimaannya. Penundaan dari Allah adalah bentuk cinta yang sering disalahpahami. Kita sering melihat sesuatu dari satu sisi, sementara Allah melihat keseluruhan. Kita ingin cepat, Allah ingin tepat. Kita ingin segera, Allah ingin selamat. Ada hal-hal yang kita minta dengan penuh keyakinan bahwa itu baik. Padahal jika diberikan sekarang, mungkin justru akan mengacaukan hidup kita. Bisa jadi hatimu belum siap, jiwamu belum kuat, atau jalanmu belum tertata. Maka Allah menahan permintaanmu bukan karena tidak sayang, melainkan karena terlalu sayang. Ia menjaga agar kamu tidak mendapatkan sesuatu pada waktu yang salah. Karena sesuatu yang baik sekalipun, kalau datang di saat yang keliru, bisa melukai. Dalam masa penantian itu, Allah sedang menyiapkanmu. Ia sedang membentuk kedewasaanmu, membersihkan hatimu, memperbaiki jalanmu, dan memurnikan niatmu. Ada sifat-sifat dalam dirimu yang harus dilembutkan sebelum doa bisa dikabulkan. Ada kebiasaan yang perlu ditinggalkan. Ada luka yang harus disembuhkan. Ada ego yang harus diruntuhkan. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi penundaan membuatmu lebih sabar, lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih bergantung pada Allah daripada pada dirimu sendiri. Setiap hari yang kamu lewati tanpa jawaban, sebenarnya adalah hari yang mendekatkanmu pada jawaban terbaik. Karena dalam penantian, Allah sedang mengubahmu menjadi pribadi yang siap menerima apa yang sedang kamu minta. Penantian juga mengajarkanmu ketawaduan. Ketika kamu berdoa dan belum mendapatkan apapun, hatimu perlahan belajar bahwa kamu bukan pengatur kehidupan ini. Kamu bukan pemilik hasil. Kamu hanya pemilik usaha. Dari situlah muncul kerendahan hati. Kamu belajar bahwa dunia ini tidak tunduk pada keinginanmu, tetapi tunduk pada kehendak Allah. Dan ketika kamu sudah belajar menerima bahwa tidak semua hal harus terjadi saat kamu menginginkannya, kamu akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Penundaan membuatmu berhenti bertanya, mengapa tidak? Dan mulai berkata kapanpun engkau kehendaki, ya Allah, aku siap. Jika doamu hari ini belum dijawab, jangan merasa kecewa. Jangan merasa dilupakan. Justru saat itulah Allah paling dekat denganmu. Karena setiap kali kamu mengulang doa yang sama, malaikat mencatatnya sebagai amal, sebagai bukti keteguhanmu. Tidak ada satupun doa yang hilang di udara. Semuanya tersimpan. Semuanya sedang menunggu waktu terbaik. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan mengerti mengapa Allah menunda. Kamu akan melihat kebijaksanaannya. Dan kamu akan berkata dalam hati, ternyata Allah tidak pernah terlambat. Aku saja yang terlalu terburu-buru. Maka teruslah berdoa, teruslah berharap, teruslah percaya. Karena penundaan bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan yang akan membawamu pada sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang kamu bayangkan. Ketika Allah menggantikannya dengan yang lebih, ada saat-saat dalam hidup ketika kamu menginginkan sesuatu dengan sangat kuat. Kamu memohon dengan penuh keyakinan. Kamu berjuang, kamu sabar, bahkan kamu meneteskan air mata karena merasa begitu dekat dengan harapan itu. Namun tiba-tiba, semua pintu tertutup satu persatu. Apa yang tadinya terlihat dekat menjadi jauh. Apa yang tadinya terasa mungkin menjadi mustahil. Dan saat itu, kamu mungkin merasa Allah tidak mengabulkan doamu. Tapi sesungguhnya,
Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Ketika Allah tidak memberikan apa yang kamu minta, itu bukan karena permintaanmu tidak baik. Justru karena apa yang sedang Allah rencanakan jauh lebih besar daripada apa yang dapat kamu pahami saat ini. Kita manusia sering terjebak pada apa yang terlihat. Kita menganggap sesuatu itu baik hanya karena terlihat baik dari luar. Kita menganggap seseorang cocok hanya karena hati merasa nyaman. Kita menganggap sebuah jalan menjanjikan hanya karena tampak mudah dilewati. Namun Allah melihat lebih dalam. Allah melihat masa depan yang tidak bisa kita lihat. Allah tahu mana yang akan menyakitimu, mana yang akan menjeratmu, dan mana yang akan menunda kebahagiaanmu dalam jangka panjang. Maka ketika Allah mengambil sesuatu darimu, entah itu seseorang, pekerjaan, peluang, atau rencana hidup, Dia tidak mengambil untuk mengosongkan hidupmu, melainkan untuk mengisinya dengan sesuatu yang lebih sempurna menurut ilmunya. Penggantian yang lebih baik dari Allah seringkali tidak terlihat pada awalnya. Bahkan, kadang yang datang setelah kehilangan justru terlihat lebih sulit, lebih melelahkan, atau lebih rumit. Tapi seiring waktu berjalan, kamu mulai melihat pola-pola kebijaksanaan itu satu persatu. Kamu melihat bagaimana Allah menjauhkanmu dari bahaya yang tidak kamu sadari. Kamu memahami bagaimana Allah menuntunmu ke arah yang tidak kamu rencanakan. Tetapi ternyata, itulah jalan yang paling kamu butuhkan. Dan ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan berkata dalam hati, "Ya Allah, sekarang aku mengerti. Jika Engkau kabulkan doa itu dulu, mungkin aku tidak akan sampai di tempat yang baik ini." Allah tidak pernah mengambil sesuatu, kecuali untuk memberi sesuatu yang lebih mulia. Bahkan kehilangan yang paling menyakitkan pun seringkali adalah bentuk perlindungan. Ketika Allah menjauhkanmu dari orang yang salah, itu adalah perlindungan. Ketika Allah menutup pintu yang tidak seharusnya kamu masuki, itu adalah penjagaan. Dan ketika Allah menggantikan sesuatu yang kamu pikir terbaik dengan sesuatu yang jauh lebih sesuai dengan jiwamu, itu adalah kasih sayang. Kadang pengganti itu berupa kesempatan baru, orang yang lebih tulus, rezeki yang lebih lapang, jalan hidup yang lebih damai, atau bahkan ketenangan hati yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Menerima penggantian dari Allah adalah salah satu bentuk syukur tertinggi. Karena tidak semua orang bisa melihat kebaikan di balik penolakan. Tidak semua orang bisa menemukan cahaya di balik pintu yang tertutup. Tetapi ketika kamu sudah sampai di titik memahami bahwa apapun yang Allah pilihkan pasti yang terbaik, kamu akan merasa jauh lebih ringan menjalani hidup. Kamu tidak lagi takut kehilangan. Kamu tidak lagi takut gagal. Karena kamu tahu, apapun yang hilang, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik, di waktu yang lebih tepat, dengan cara yang lebih indah, dan dengan hikmah yang lebih besar daripada yang bisa dipahami oleh pikiran manusia. Dan itulah keindahan terbesar dari doa yang tidak dikabulkan. Ia sebenarnya sedang disempurnakan. Ketika Allah mengabulkannya saat itu juga. Ada momen dalam hidup, ketika doa yang kamu panjatkan terasa seperti langsung jatuh ke bumi. Sebagai kenyataan, kamu menengadahkan tangan dengan penuh harap, mengucapkan sebuah permintaan yang bahkan mungkin hanya terlintas dalam hatimu secara tak sengaja. Dan tiba-tiba Allah menjawabnya seketika, seolah berkata, "Aku mendengarmu." Jawaban-jawaban cepat seperti ini membuat hati bergetar, karena kita merasakan dengan jelas bagaimana kuasa Allah bekerja tanpa batas. Kita merasakan hubungan langsung antara langit dan hati kita, hubungan yang tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan perantara, hanya ketulusan dan kebutuhan seorang hamba yang sedang sangat berharap. Ketika Allah mengabulkan doa secara instan, itu bukan kebetulan dan bukan sekadar keberuntungan. Itu adalah tanda bahwa apa yang kamu minta adalah bagian dari rencananya. Rencana yang mungkin sudah Allah persiapkan jauh sebelum kamu mengucapkannya. Ada doa yang dikabulkan cepat karena waktunya memang sudah ditetapkan untuk tiba. Ada juga doa yang dikabulkan cepat karena Allah ingin menunjukkan bahwa Dia dekat, sangat dekat. Dan terkadang, itu adalah bentuk kasih sayang ketika hati sedang rapuh dan butuh penguatan. Karena Allah tahu kapan seorang hamba membutuhkan bukti kehadirannya, dan Dia memberikannya di saat yang paling tepat. Jawaban cepat dari Allah juga adalah bentuk kelembutan. Ada doa yang jika ditunda sedikit saja, mungkin akan membuatmu goyah, kehilangan semangat, atau merasa tidak lagi mampu bertahan. Maka Allah segera memberikan jalan, bukan karena kamu pintar, bukan karena kamu kuat, tetapi karena Dia sayang padamu. Kadang jawaban itu datang dalam bentuk solusi yang sederhana. Kadang berupa jalan besar yang mengubah hidupmu. Bisa saja permohonan kecilmu seperti "Ya Allah, mudahkan." Langsung dijawab dengan dimudahkannya langkah kaki, pikiran yang terang, atau peluang yang tiba-tiba muncul di depan mata. Sesederhana itu cara Allah menunjukkan rahmat-Nya. Tapi perlu diingat,
Jawaban cepat bukan berarti perjalananmu berhenti di situ. Terkadang Allah mengabulkan doa untuk mengantarmu pada ujian baru yang lebih besar, yang akan membentukmu menjadi lebih kuat dan bijak. Setiap doa yang dikabulkan membawa konsekuensi, membawa amanah. Ketika Allah memberikan sesuatu dengan mudah, itu bukan berarti hidup akan semakin ringan. Justru mungkin dari sanalah tanggung jawab baru muncul, tantangan baru lahir, dan perjalanan baru dimulai. Tapi percayalah, jika Allah mengizinkan sesuatu datang padamu, itu artinya Dia tahu kamu mampu menjalaninya. Saat doamu langsung dikabulkan, jangan biarkan rasa syukurmu terlewat begitu saja. Selipkan syukur itu di dalam setiap langkahmu. Jadikan ia pengingat bahwa Allah memperhatikanmu lebih dari yang kamu sadari. Jadikan ia penyemangat bahwa doa-doamu yang lain pun akan mendapat perhatian yang sama. Jika bukan sekarang, suatu hari nanti pada waktu terbaik. Dan yang paling penting, saat kamu melihat orang lain sedang menunggu jawaban yang mungkin belum datang, jadilah hamba yang rendah hati. Karena apa yang Allah berikan cepat kepadamu, bisa jadi tertunda lama bagi orang lain. Dan itu bukan karena mereka kurang baik, tetapi karena waktunya berbeda. Dan setiap waktu itu, cepat, lambat, atau diganti semuanya mengantarkan kita kepada kasih sayang Allah yang tak berkesudahan. Ketiga cara ini adalah bukti bahwa Allah selalu bersamamu. Apapun cara Allah menjawab doamu, langsung, ditunda, atau diganti, semuanya adalah tanda bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu. Mungkin manusia bisa berpaling darimu, mungkin dunia bisa mengecewakanmu, tapi Allah, Dia tidak pernah pergi. Bahkan ketika kamu merasa tidak ada jawaban, sebenarnya Allah sedang berkomunikasi denganmu melalui cara yang tidak kasat mata, melalui ketenangan yang tiba-tiba datang, melalui kekuatan yang kamu sendiri tidak tahu dari mana, atau melalui orang-orang yang muncul tepat ketika kamu membutuhkannya. Tanda-tanda kecil ini sering kita abaikan. Padahal itulah bentuk kasih sayang Allah yang paling halus dan paling dekat. Doa bukan hanya soal permintaan, tetapi hubungan. Ketika kamu menengadahkan tangan, kamu sedang membangun jembatan antara dirimu dan Tuhanmu. Itulah sebabnya doa membuat hati lebih tenang, walau masalah belum selesai. Ketika Allah menjawab cepat, itu adalah bukti cinta yang nyata. Ketika Allah menunda, itu adalah bukti penjagaan. Ketika Allah mengganti, itu adalah bukti kebijaksanaan. Di balik setiap jawaban, ada cara Allah menunjukkan bahwa Dia sedang mengatur hidupmu dengan penuh perhatian. Dan semakin kamu menyadari hal ini, semakin kamu memahami bahwa kamu tidak pernah sendirian, bahkan sedetik pun. Seringkali kita merasa Allah jauh karena kita terlalu fokus pada hasil, bukan pada kebersamaannya di sepanjang proses. Kita lupa melihat bagaimana Allah menguatkan langkahmu ketika kamu hampir menyerah. Kita lupa melihat bagaimana Allah melindungimu dari pilihan-pilihan yang salah. Kita lupa menyadari bahwa Allah memberikan banyak hal tanpa kamu minta. Detak jantungmu, udara yang kamu hirup, kesempatan yang muncul tanpa diduga, atau pertemuan-pertemuan yang mengubah arah hidupmu. Allah tidak hanya menjawab doa melalui apa yang kamu minta, tetapi juga melalui nikmat yang kamu terima tanpa pernah memohon. Bukankah itu bukti bahwa Dia lebih dekat darimu daripada siapapun? Tidak ada doa yang terbuang sia-sia. Bahkan doa yang belum kamu lihat hasilnya pun sebenarnya sedang berjalan, sedang bekerja, sedang bergerak mendekati waktunya. Rasulullah bersabda bahwa setiap doa seorang mukmin pasti dijawab. Hanya saja bentuknya bisa berbeda. Dan kadang jawaban itu bukan berupa kejadian, tetapi berupa perlindungan. Mungkin kamu tidak mendapatkan apa yang kamu minta, tapi kamu dijauhkan dari bahaya yang kamu tidak tahu. Mungkin kamu tidak mendapat jalan yang kamu inginkan, tapi kamu diarahkan ke jalan yang lebih selamat. Dan perlindungan seperti itu seringkali adalah nikmat terbesar, meski tidak terlihat. Jika kamu memahami 3 cara Allah menjawab doa, kamu akan menjalani hidup dengan hati yang lebih tenang. Kamu tidak akan kecewa jika apa yang kamu inginkan tidak terjadi. Karena kamu tahu doa bukan hanya tentang dapat atau tidak dapat, tapi tentang bagaimana Allah membimbingmu. Kamu tidak akan gelisah jika harus menunggu, karena kamu tahu penundaan adalah bagian dari rencana terbaik. Dan kamu tidak akan marah ketika rencanamu berubah, karena kamu tahu apapun yang hilang atau diganti, pasti ada kebaikan besar di baliknya. Ketika kamu melihat hidup dari kacamata ini, kamu akan sadar bahwa Allah selalu bersamamu. Dalam senangmu, dalam sedihmu, dalam doamu, dalam perjalananmu, tanpa pernah sekalipun meninggalkanmu. Tugasmu hanya satu, terus berdoa dan terus berbaik sangka. Tugasmu sebagai manusia bukan untuk menebak-nebak,
bagaimana Allah akan menjawab doa-doamu. Tugasmu bukan memastikan hasil, atau memastikan waktunya, atau memastikan bentuknya. Tugasmu hanyalah terus berdoa, dengan hati yang yakin, dengan jiwa yang pasrah, dengan harapan yang tidak pernah padam. Allah sudah berjanji, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Janji ini bukan sekadar untaian kata indah, melainkan firman dari Tuhan yang tidak pernah ingkar. Ketika kamu berdoa, kamu sedang berada dalam posisi terdekat dengan Allah, bahkan lebih dekat daripada saat kamu sujud. Setiap doa adalah bukti bahwa hatimu masih hidup, masih berharap, masih percaya bahwa Allah selalu punya rencana yang lebih indah daripada apa yang kamu bayangkan. Berbaik sangka kepada Allah adalah seni tertinggi dalam iman. Itu bukan sekadar pikiran positif. Itu adalah bentuk kepasrahan paling dalam, bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari skenario indah yang sedang Allah tulis untukmu. Ketika kamu yakin bahwa Allah sedang merancang sesuatu yang baik, hatimu menjadi jauh lebih ringan. Kamu tidak takut menghadapi hari esok, karena kamu tahu Allah sudah mendahuluinya. Kamu tidak cemas dengan apa yang hilang, karena kamu yakin Allah sedang menyiapkan penggantinya. Dan kamu tidak menyesali apa yang tidak terjadi, karena kamu percaya Allah melindungimu dari sesuatu yang tidak kamu tahu. Husnuzan bukan sekadar perasaan, itu adalah cahaya yang membuat hati tetap hangat meski hidup sedang dingin. Berdoa tidak pernah salah. Berdoa tidak pernah menjadi sia-sia. Bahkan ketika lidahmu kebas, ketika hatimu lelah, ketika pikiranmu kusut dan kamu tidak tahu lagi harus meminta apa, Allah tetap memahami isi hatimu tanpa kamu ucapkan. Allah tahu apa yang kamu butuhkan, bahkan sebelum kamu menyadarinya. Dan seringkali, doa bukan hanya tentang meminta sesuatu, tetapi tentang menyerahkan diri. Ketika kamu berkata, "Ya Allah, aku tidak tahu apa yang terbaik, Engkau yang lebih tahu," hatimu sedang dibimbing menuju ketenangan. Karena sejatinya, ketenangan bukan datang dari keadaan yang sempurna, tetapi dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi ada dalam kendali Allah. Jangan berhenti berdoa hanya karena belum ada tanda. Jangan berhenti berharap hanya karena hasilnya belum terlihat. Bunga tidak mekar dalam satu malam. Biji tidak tumbuh hanya dengan sekali siram. Begitu pula doa, ia membutuhkan waktu, kesabaran, dan keteguhan hati. Kadang, kamu baru melihat hasil doa bertahun-tahun kemudian, ketika kamu sudah lebih kuat, lebih dewasa, lebih bijak. Ada doa yang Allah kabulkan setelah kamu belajar sabar. Ada doa yang Allah kabulkan setelah kamu belajar ikhlas. Ada doa yang Allah kabulkan setelah kamu melewati proses yang membawamu pada versi dirimu yang lebih baik. Dan setiap tetes air mata, setiap helaan napas panjang, setiap pinta yang kamu ulang berkali-kali, semuanya sedang menyiapkanmu untuk menerima sesuatu yang besar. Maka teruslah berdoa tanpa merasa lelah. Teruslah berharap tanpa merasa ragu. Dan teruslah percaya tanpa merasa takut. Karena Allah selalu menjawabmu. Jika bukan dengan apa yang kamu minta, maka dengan apa yang kamu butuhkan. Jika bukan sekarang, maka pada waktu paling indah menurutnya. Jika bukan dalam bentuk yang kamu bayangkan, maka dalam bentuk yang jauh lebih baik dari yang mampu kamu pikirkan. Ketika kamu menyerahkan hidupmu kepada Allah, kamu tidak akan pernah merasa kehilangan apapun. Karena apapun yang Allah ambil, Dia akan mengganti dengan yang lebih baik. Apapun yang Allah tunda, Dia akan hadirkan pada waktu paling tepat. Dan apapun yang Allah biarkan hilang dari hidupmu, itu karena Dia ingin kamu menemukan sesuatu yang lebih dekat dengan takdirmu. Dan pada akhirnya, doa bukan tentang mendapatkan sesuatu, tetapi tentang pulang kepada Allah, tempat segala harapan bermuara. Jadi, apapun yang sedang kamu minta hari ini, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap. Jangan berhenti percaya. Karena Allah sedang bekerja dalam hidupmu. Bahkan saat kamu merasa hidup tak bergerak, Dia mendengar setiap bisikmu, melihat setiap usahamu, dan mencatat setiap air matamu. Jika bukan hari ini doa itu dijawab, mungkin esok. Jika bukan esok, mungkin dengan cara lain yang lebih indah. Yang pasti, Allah tak pernah meninggalkanmu. Teruslah berdoa, dan biarkan Allah menjawabnya dengan cara terbaik untukmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar kamu gak ketinggalan konten-konten berikutnya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, atau ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang kamu dengarkan hari ini membawa kebaikan untuk hidupmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.